Nama saya Larasati Rizky Adiani, usia baru aja 26 tahun. Terus pendidikan terakhir S1 jurusan agribisnis. Lulusnya wisudanya tahun 2019, tapi sebenarnya lulus sidangnya udah 2018. Ya, kondisi penglihatan saya low vision. Kalau untuk objek yang berukuran besar, kurang lebih itu jaraknya 1 meter. Terus kalau buat yang objek yang berukuran kecil-kecil, saya butuh alat bantu sih. Penyebabnya Stargardt, ketahuannya sejak kelas 2 SD. Awalnya tahu tentang Suarez itu waktu kursus komputer itu dikasih tahu sama gurunya. Beliau bilang kalau kan beliau tahu kalau saya cari kerja gitu, terus kayak dikasih tahu kalau misalnya buat disabilitas netra tuh ada loh profesi digital content writing, terus ada pelatihannya Suarez ini. Pertama kalinya saya ikut pelatihan kecemplung, semua pesertanya tuh disabilitas netra gitu. Sementara kayak dulu tuh orang-orang di sekitar saya tuh ya orang non disabilitas semua, jadi kayak ini tuh serba baru gitu buat saya. Saya nggak tahu cara ngelakuin sesuatu karena kurang ngeliatnya gitu, kayak bisa nanya temen. Tapi kalau kayak dulu kan karena temennya ngeliat-ngeliat aja, mereka juga nggak tahu caranya gimana gitu kan. Beradaan dokumen kerja itu sangat membantu ya, apalagi yang Excel itu kan buat nulisnya kan kayak ada aturannya, harus kata-katanya sekian atau karakternya sekian kayak gitu. Jadi kalau mau ngecek tinggal lihat sel sebelahnya udah mencukupi yang aturannya itu apa belum. Pelatihan tahap kelas itu lebih pusing tapi lebih seru, soalnya kayak lebih rame gitu, kayak berasa kebersamaannya. Kalau dari 18 kali pertemuan itu yang paling menyenangkan mungkin yang waktu brainstorming itu ya, itu kayak seru gitu sih, kayak interaktif. Gitu menurut kamu tadi? Aku Kak yang jawab. Udah tahu Kak. Kiki bantuin Alba. Brainstorming itu juga membantu dalam struktur berpikir. Dikasih tahu salah satu cara munculin ide itu dari berbagai macam konteks. Misalnya kayak kemarin Evalu, konteksnya bisa loh kayak lebaran. Sebelumnya nggak kepikiran tuh hubungannya Oli sama lebaran. Ini kan kayak dituntut harus memenuhi brief, terus kayak waktunya juga ada deadline-nya gitu. Jadi kayak bisa belajar buat ngerasain suasana kayak kerja beneran, dapat masukan kayak revisi kayak gitu. Jadi ya sangat-sangat aplikatif. Yang ada di bayangan saya ya ini tuh kayak beneran sesuai sama apa yang ntar bakalan kerjanya. Yang disadari setelah mengikuti pelatihan ya ternyata nulis artikel tuh ada ketentuannya, harus dikasih kayak link, heading kayak gitu-gitu yang sebelumnya tuh nggak kepikiran. Ya, peluangnya digital content writing ini menurut saya besar ya. Sebenarnya kan kayak content writing dari dulu juga ada, cuman kayak medianya aja yang berubah. Tapi nyatanya dari zaman dulu sampai sekarang terus ada gitu. Dan ini kan juga kayak berhubungan sama marketing, jadi kayak akan terus dibutuhkan gitu mau nanti ke depannya juga. Terus kalau buat teman-teman disabilitas netra, ini bisa jadi profesi juga karena yang dibutuhkan itu kan laptop gitu, dan teman-teman disabilitas netra tuh jago-jago banget gitu ngoperasiin laptop. Jadi kayak nggak ada masalah sih buat itu gitu. Ada kaitannya juga sama si mobilitas. Content writing ini kan bisa dilakuin dari mana aja. Kalau ada teman disabilitas netra yang kesulitan mobilitasnya, ini juga bisa jadi pilihan. Karena ibu ada jualan beras organik, jadi bisa juga buat bantu pemasaran digitalnya, buat bikin sosial medianya beras organiknya, jualannya yang Larasati Organik. Saya jadi lebih pede buat kerja
ya karena selain skill saya dari kuliah yang agribisnis, jadi nambah lagi skillnya digital content writing gitu, jadi kayak lebih banyak skillnya gitu ya, jadi lebih pede.